Kenalkan, nama saya Ronald Purnibu Tom dari Teknik Industri 2023 dengan NIM akhir 119. Pada kali ini saya mendapat tugas mingguan dari mata kuliah Penelitian Operasional 1, Modul 2 dengan judul Metode Big M, di mana ini ada sebuah study case pemenuhan gizi buat makronutrien tiap anak, di mana seorang ahli gizi ini melakukan penelitian terhadap anaknya terhadap anak-anak laki-laki yang berumur 6 tahun dengan tinggi badan 1,15 meter dan berat badan 20 kilo, di mana setiap satu hari anak kalori tersebut membutuhkan 1.148,09 kilokalori, di mana ada kebutuhan batasnya 100,45 gram, kebutuhan batas proteinnya 28,7 gram, terus atas lemaknya 44,65, atas bawah lemaknya 25,51, atas karbonnya 186,57, atas bawahnya 129, di mana ada di mana menu makanan hariannya tiga: nasi putih itu di lambangan X1, tahu X2, tempe X3 dengan harga 2.300, 1.000 dan 850 setiap per gramnya. Pun juga ini merupakan proteinnya ada 2,1, 17,19, 18,54 dan seterusnya, seterusnya. Di mana di sini kita mencari nilai minimal biaya total yang dibutuhkan untuk anak tersebut berapa sih yang tepat. Selanjutnya kita langsung saja beralih ke aplikasi selanjutnya. Jadi ada sebuah Excel, ada sebuah Excel di mana ada bentuk umumnya di mana 2.300 Z-min-nya adalah 2.300 X1 tambah 1.000 X2 tambah 850 X3, di mana X1-nya itu nasi putih, X2-nya itu tempe, dan X3-nya itu tahu. Nah, dengan di sini ada fungsi kendalanya yang seperti yang tadi dibilang, seperti yang tadi yang sudah ada pada tabel ini, di mana 21 X1, 12 X2, dan 1854,54 itu X3-nya. Di mana ini si putih, tahu, dan tempe, di mana dengan batas atasnya adalah 100,45, di mana batas atas itu melambangkan melambangkan kurang lebih sama dengan menggunakan kurang lebih sama dengan karena dia tidak boleh mencapai lebih dari 100,45 gram. Nah, sedangkan yang ini yang 2x1, 2,1 x1 tambah 17,19 x2 tambah 18,514 x3 ini menggunakan lebih dari sama dengan karena dia merupakan batas bawah di mana ini mencari X banyak-banyaknya dan seterusnya juga seperti ada karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Dan untuk kalori kita hanya menggunakan sama dengan karena ini sebagai fungsi pembatas kalori yang dibutuhkan per harinya. Setelah kita mendapatkan bentuk umum lalu kemudian bentuk baku, kita langsung masukkan saja di mana ini nol karena ini lebih dari sama dengan karena kita mencari minimasi kita nol aja. Habis itu ada 21 X1, 17,19, 18,54, X1-nya 1, X2 dan seterusnya nol dengan solusi yaitu 100,45 dan seterusnya. Nah, jadi di sini untuk tipikal tipikal satunya di sini 2,1, 17,19, 18,54. Karena ini kita melakukan pengurangan pada dasar plus, kita bikin saja min 1, di mana cara melakukannya ini dengan tanda petik 1 kurang lalu masukkan angka. Misalnya juga 28,7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai 5. Kita akan mencari nilai minimasi dari ini. Di mana sebelumnya juga untuk mencari ZC juga mula-mula kita mula semuanya ini kita kali setiap CBI kali X1-nya ini kita kali setiap ininya lalu setiap ini kita kali lalu tambah, di mana 2,1 kali nol tambah 21 kali M kita tambah sampai hasil ZZ-nya ZJ-nya ini 220,8 M. Lalu untuk mencari ZC dan min CJ-nya ini kita lakukan pengurangan di mana min ZC dikurang CJ-nya ini di mana 2280 M kurang 2.300. Nah, dapatlah dan seterusnya untuk selanjutnya. Lalu untuk mencari indeks, sebelumnya itu mohon maaf, sorry, untuk mencari nilai minimasinya,
minimalnya kita cari nilai ZC min ZJ yang positif yang paling terbesar. Di mana positif yang terbesar ini adalah yang ini, 3,18,86 kurang 1000. Kita blok saja dengan menggunakan tanda hijau. Lalu kita cari dulu indeksnya di mana, rumus indeksnya kita cari sama dengan solusi ini dibagi ini. Lalu kita enter, lalu kita turunkan. Lalu kita turunkan, nah ini hasilnya. Selanjutnya untuk mencari baris, kita cari nilai positif yang terkecil, di mana nilai positif terkecilnya ini adalah ini, 1,26. Kita blok, kita blok, lalu kita tandakan dengan warna kuning. Ya, seperti lihat ya, di ini tandanya. Dan untuk nilai dan untuk nilai kuncinya adalah yang ini. Dan nilai untuk baris kuncinya adalah yang nilai optimal yang dicari adalah 20,18. Kita tandakan saja dengan yang warna ini. Untuk selanjutnya, kita sudah dapat nilai ininya, nilai garis kuncinya. Selanjutnya kita akan mulai literasi satu. Literasi satu di mana kita copy aja, kita masukkan, lalu lalu ini kita masukkan. Adapun untuk mencari nilai baru pada kolom ini kita menggunakan rumus sama dengan nilai lama dikurang kunci kolom, lalu kita FNF4 sebanyak 3 kali, lalu dikali ini di nilai kunci baris, lalu kita FNF4 sebanyak 2 kali, lalu kita kurang nilai elemennya sebanyak, lalu kita kunci kolomnya sebanyak 1 kali. Gimana? Dapat hasilnya ada 2,1, lalu kita copy, lalu kita enter. Ya, ini sudah didapat hasil dari ininya, pasaran. Karena ini adalah 0 semuanya, maka ini merupakan nilai nilai entering variabelnya, jadi kita hapus saja, di mana ini merupakan kita bentuk nilai baru, di mana yang tersebut ini kita hapus, kita ganti jadi 1000. Karena ini dari A2, lalu kita ganti garis variabelnya, BV-nya jadi X2, karena ini nilai 1000. Lalu untuk mencari nilai baris baru ini, entering variabel ini, kita menggunakan rumus sama dengan nilai nilai lama dibagi kunci kolom, lalu kita fn F4 sebanyak 1 kali dengan segini. Lalu kita lalu kita copy, lalu kita terus sampai sini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZC min ZC dan ZC min CJ. Selanjutnya kita akan mencari iterasi 2, di mana rumusnya sama seperti sebelumnya, di mana sama dengan kolom lama, nilai lama kurang 2 kali, di mana sama dengan kolom kunci 3 kali dikali nilai baris kuncinya ini 1 2 kali aja, tutup kurung, sama dengan kunci elemennya yang ini sama sebanyak sekali saja. Maaf, sebanyak sekali. Lalu kita tutup kurung, hasilnya 0, lalu kita copy Ctrl C. Nah, berikut kita sudah dapat iterasi yang kedua. Selanjutnya
kita menuju iterasi yang ketiga. Selanjutnya kita akan mencari iterasi ketiga, di mana rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu iterasi satu dan iterasi dua. Di mana kita langsung aja sama dengan kolom lama dikurang udah kolom dua kali, kunci kolom, hmm, kunci tiga kali, kali kunci baris, dua, sekali, lalu kita cari kunci elemennya, kunci sekali, lalu tutup kurung. Nah, lalu kita copy aja langsung. Selanjutnya kita akan menuju iterasi selanjutnya, itu iterasi 4. Copy aja. Nah, nilai X3 ini kita ubah jadi S4. Nah, kita mendapatkan nilai V-nya, variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Kita akan mencari nilai Z, J, dan ZJ min CJ-nya. Langsung saja kita mulai. Setelah kita mendapatkan nilai J, J dan JJ min JJ-nya, sekarang kita mula-mula kita mencari nilai kunci kolomnya, di mana kita mencari nilai positif terbesar, yaitu yang ini. Itu aja untuk iterasi 4. Sekarang kita akan masuki iterasi yang selanjutnya, itu iterasi 5. Tentunya kita akan masuk iterasi 5, dan langsung saja. Sorry, maaf. Di sini. Terus selanjutnya, gini akan menjadi S2. Nah, kita akan mencari nilai S2-nya. Nah, rumusnya sama seperti sebelumnya. Dengan, ya, kita sudah dapatkan hasilnya dari iterasi 5, di mana kolom besarnya, kolom kuncinya itu yaitu 3151M kurang 113, yaitu baris kuncinya bagian yang ini pada A4, mana kita nyari positif yang terkecilnya. Adapun juga ini kita dapat nilai kuncinya yaitu 3151, 31,51 sekian. Selanjutnya kita akan mencari iterasi akhir, iterasi 6, yaitu iterasi yang terakhir. Adapun untuk mencari nilai baru pada kolom ini kita menggunakan rumus sama dengan nilai, nilai lama dikurang kunci kolom, lalu kita FNF4 sebanyak 3 kali, lalu dikali ini di nilai kunci baris, lalu kita FNF4 sebanyak 2 kali, lalu kita kurung kurang nilai elemennya sebanyak, lalu kita kunci kolomnya sebanyak 1 kali, gimana dapat sehingga ada 2,1, lalu kita copy, lalu kita enter. Ya, ini sudah didapat hasil dari ininya pasaran. Karena ini adalah nol semuanya, maka ini merupakan nilai nilai entering variabelnya, jadi kita hapus saja, di mana ini merupakan kita bentuk nilai baru, di mana yang tersebut ini kita hapus, kita ganti jadi 1000, karena ini dari A2, lalu kita ganti garis variabelnya, BV-nya jadi X2, karena ini nilai 1000. Lalu untuk mencari nilai baris baru ini, entering variabel ini, kita menggunakan rumus sama dengan nilai nilai lama dibagi kunci kolom, lalu kita fn F4 sebanyak 1 kali dengan segini. Lalu kita lalu kita copy, lalu kita terus sampai sini.
hasilnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai ZC min ZC dan ZC min CJ. Karena mula-mula kita sudah buka aplikasinya, kita pencet linear programming, lalu booming, title-nya, kita bikin booming, skor 3323, di mana number of constraint-nya 7, number of variable-nya 3, karena kita mencari nilai minimal itu kita bikin minimize, lalu oke, sekarang kita bikin aja ini, X1 itu nasi putih, nilai minimize-nya itu adalah harganya yang ini, 300.850, 1.300.000 maksudnya, maaf. Untuk nilai strike satunya adalah batas atas, ini untuk batas atasnya, kebutuhan batas atas protein per 150 gram. Lalu di sini adalah untuk selanjutnya dan seterusnya. Oke, sudah masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan, yang akan kita butuhkan. Selanjutnya kita langsung saja masukkan nilainya nasi putih 2,1. Sini, sini, sini adalah 0,1. Dan oke, kita sudah masukkan nilai ininya dari nasi putih, tahu, tempe, kita batasannya. Tidak lupa juga kita sebelum kita solve, kita juga harus perhatikan tandanya. Dimana kalau batas atas itu kita bikin jadi kurang lebih sama dengan. Karena untuk batas atas kita tidak boleh melebihi batas yang diinginkan. Karena karena dia harus mencapai batas maksimal. Namun untuk batas bawah kita buat kurang lebih sama dengan lebih dari sama dengan, karena kita karena untuk batas bawah kita mencari nilai minimal sebesar-besarnya. Nah, untuk batas atas kita ganti aja. Nah, namun untuk yang kalori ini kita buat sama dengan, karena di sini kita mencari pembatas, maka sini sifatnya ini bersamaan. Makanya kita menggunakan sama dengan. Oke, karena sudah ini ya kita mungkin langsung kita coba solve saja. Ya, sudah didapatkan hasilnya, gimana solusi untuk nasi putih X1, X2, X3 dan secara berurutan nasi putih tahu tempe itu sebesar 2,36, tahu 0,73, tempe 2,76. Sedangkan nilai solusi optimalnya adalah 8.488,14. Mungkin itu sekian cukup dari POM GM, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.